Kisah bermula dari tugas penyergapan dua orang polisi pada sebuah rumah di pinggir perkampungan. Seorang polisi bernama Dillon yang tidak mau buruannya kabur segera mendobrak pintu dan langsung merangsak masuk ke dalam. Go. What? Rupanya bayangan kematian Frank temannya membangunkan Dillon dari tidurnya. Dillon dan istrinya Banner sengaja ingin mencari suasana baru untuk mengurangi penyesalan dan kesedihannya setelah kematian sahabat sekaligus teman kerjanya. Setelah menempuh perjalanan begitu jauh, mereka berdua singgah di sebuah kedai untuk memesan makanan dan istirahat sebentar. Bukannya istirahat dengan tenang yang didapat, beberapa preman yang dipimpin seorang bernama Bud tiba-tiba dengan sok jago datang mengganggunya. We got a problem? Hey, not with it, babe. She's not good looking like you two. Well, thank you, ma'am. Entah dia siapa dan apa hebatnya. Seorang wanita pemilik kedai yang dipanggil Mama segera datang melerai dan membuat preman itu nampak takut dan sangat patuh sekali kepadanya. Hari pun terus berlalu. Dillon dan Banner segera berlari menuju rumah yang nampak kosong untuk menghindari hujan yang datang tiba-tiba. Mereka berdua segera masuk ke dalam untuk berteduh dan menghangatkan tubuh yang terkena air hujan. Sebagai seorang ranger, Banner yang merasa curiga dengan rumah kosong itu segera memeriksa pintu rahasia yang ada di balik lemari. Oh, you're worried about that now? I am. Come on, let's go. This again. Terlambat, Bud dan teman-temannya berhasil menangkap Banner dan Dillon. Bahkan Bud dengan sadis membunuh Dillon dan Banner yang masih dalam keadaan terikat. I need to apologize to you guys. Para preman itu pun segera membuang mayat Dillon dan Banner malam itu juga di dalam selokan. Mungkin belum takdir. Rupanya Banner yang dibuang bersama suaminya ternyata masih hidup dan selamat. Bukannya berusaha lari dari para preman yang berusaha membunuhnya, Banner malah memburu dan ingin membalas kematian suaminya. Rupanya seseorang yang biasa dipanggil Mama adalah bos para preman yang terbiasa memperjualbelikan senjata dan wanita di daerah itu. Yes, boss. You satisfied? That's between you and Mama. Dengan penuh dendam, Banner segera mendatangi rumah kosong di mana Dillon suaminya dibunuh. Anak buah Mama yang kebetulan ada di situ pun tak luput dari pelampiasan dendam Banner. Banner yang sudah kerasukan dendam terus memburu para preman yang telah membunuh suaminya. Untuk mengetahui markas dan sarang mereka, Banner sengaja membiarkan preman itu hidup dan mengikutinya. Benar saja, akhirnya Banner berhasil menyusup ke markas utama dan berhasil mengetahui kekuatan musuhnya. Better fix this. Sementara seorang sheriff bernama Hope segera melapor ke temannya ketika menemukan mayat anak buah Mama di hutan. Dengan congkak dan sombong, Mama dan anak buahnya menyepelekan Sheriff Hope ketika datang dan memberi kabar tentang kematian anak buahnya. You're gonna be a man. Fight me with a stick. You guys, I'm going to bed. You're a good boy. Di saat semua dalam keadaan mabuk dan teler,
Brenner segera menyusup untuk membebaskan para wanita yang hendak dijual. Tetapi naas, seorang penjaga terbangun dan segera mengejarnya. Go! Run! Run! The river. Dengan perangkap yang sudah dipersiapkannya, Brenner akhirnya berhasil melumpuhkan para preman yang mengejarnya. Your ass over here, girl. Now. Bitch! Rip Hop yang baru datang dan melihat Brenner memegang senjata serta belum paham apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba Into here now. We're on the same side. You're gonna be okay. Come on, we have to hurry. Dengan sekuat tenaga, Brenner dan Emily segera membawa Rip Hop pergi bersembunyi. Setelah merasa aman, Brenner dan Emily segera pergi untuk mengalihkan jejak dari kejaran anak buah Mama yang membawa anjing pelacak. Okay, let's cross the river. Come on. Merasa sudah lolos karena bertemu dengan seorang sheriff wanita, ketika Brenner dan Emily tertidur di mobil, sheriff itu ternyata malah membawanya ke markas Mama. I gotta go. Enough! Took you in off the streets. She could start a new life for her and her baby. Mama yang mengetahui jika Emily sedang mengandung anaknya Bud langsung berhenti menyiksanya. Sementara Brenner yang tertangkap segera diikat dan disiksa oleh para preman anak buahnya Mama. Mengetahui ada peluang, Emily segera membebaskan Brenner yang masih terikat. Brenner akhirnya berhasil melumpuhkan semua preman yang telah membunuh suaminya. Tapi sayangnya rupanya Mama berhasil menangkap Emily dan berhasil membunuhnya sebelum melarikan diri. Haven't anybody left. Waktu pun berlalu. Hop kini sudah menjadi komandan sheriff. Sementara Mama yang sudah merasa aman dan nyaman, namun tiba-tiba Nah teman-teman, demikianlah cerita film yang telah saya rangkum. Terus dukung dan subscribe supaya teman-teman bisa mengikuti film berikutnya. Selamat istirahat dan terima kasih.